saya Sari Faturana, NIM saya 293 saya dari Prodi Manajemen Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang dari pengantar akuntansi dari jurnal umum buku besar dagang. Di sini terdapat soal pengantar akuntansi. Pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adil yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai, yaitu 1.500.000, perlengkapan kantor seharga 250.000, dan suplai kantor yang terdiri dari kertas HGS, kertas karbon, buku kwitansi, perangko materai, dan lain-lain seharga 50.000. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Maret 1983 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3, dibeli barang dagangan sebanyak 300 kilo, yang sekilonya yaitu 1.500. Ongkos angkut pembelian yaitu 10.000 telah dibayar. Pembelian tersebut separohnya telah dibayar tunai, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Pada tanggal 6, dijual barang dagangan sebanyak 200 kilo dengan harga jual setiap kilogramnya yaitu 1.750 perak. Ongkos angkut penjualan dibayar 5.000. Penjualan ini seluruhnya dibayar tunai. Tanggal 9, dijual barang dagangan secara kredit 75 kg atau seharga Rp1.800. Ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000. Tanggal 12, dibeli lagi secara kredit barang dagangan sebanyak 400 kilo dengan harga pembelian sejumlah Rp600.000. Ongkos angkut pembelian yaitu seharga Rp15.000 ditanggung oleh pembeli. Tanggal 15, untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko untuk tempat usaha. Biaya sewa setahun yaitu Rp60.000. Untuk menyewa toko tersebut, perusahaan telah membayar persekot biaya sewa sebesar Rp20.000. Tanggal 17, barang dagangan yang dijual pada tanggal 19 Maret 1983 dikembalikan oleh pembeli sebanyak 5 kg karena tidak sesuai dengan kualitas barang yang diminta. Tanggal 20, dijual dengan kredit barang dagangan sebanyak 100 gram dengan harga jual Rp1.800. Tanggal 21, yaitu perusahaan membayar hutang dagangan yang timbul dari pembeli pada tanggal 3 Maret 1803. Dalam hal ini perusahaan menerima potongan pembelian sebesar Rp25.000. Pada tanggal 22, barang yang dibeli tanggal 12 Maret 1983 sebanyak 25 kg dikembalikan kepada penjualnya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Tanggal 25, dijual dengan tunai 300 kg barang dagangan seharga Rp1.700 perak. Atas penjualan ini perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari jumlah penjualan. Tanggal 27, dibayar hutang dagang yang timbul karena pembelian pada tanggal 19 Maret 1983. Tanggal 28, Tuan Cipto mengambil uang perusahaan sebesar Rp15.000 untuk mengembalikan obat anaknya. Tanggal 29, diterima pembayaran dari langganan sebesar Rp100.000 sebagai pelunasan hutangnya kepada perusahaan. Tanggal 30, dibayar gaji pegawai Rp50.000 dan biaya penggunaan listrik sebesar Rp17.500. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dari perusahaan Adil. Pada tanggal 1, yaitu kas dibayar secara debit
yaitu sebesar 1.500.000. Perlengkapan kantor dibayar secara debit yaitu 250. Peralatan kantor dibayar secara debit yaitu 50.000, dan modal dibayar secara kredit yaitu 1.800.000. Pada tanggal 3 Maret pembelian secara debit, biaya angkut pembelian dibayar secara debit, kas dibayar secara kredit yaitu 235.000, utang dagang yaitu dibayar secara kredit yaitu 225.000. Pembelian barang dagang secara tunai dan kredit. Pada tanggal 6 Maret kas dibayar secara debit yaitu sebesar 350.000. Penjualan dibayar secara kredit yaitu 350.000. Biaya angkut penjualan dibayar secara debit yaitu 5.000. Kas dibayar secara kredit yaitu 5.000. Penjualan barang dagang secara tunai. Piutang dagang. Piutang dagang itu dibayar secara debit sebesar 135.000. Penjualan itu dibayar secara kredit sebesar 135.000. Biaya angkut penjualan dibayar secara debit yaitu sebesar 3.000. Kas itu dibayar secara kredit sebesar 3.000. Penjualan barang dagang secara kredit yaitu tanggal 12 Maretnya pembelian dibayar secara debit sebesar 600.000. Utang dagang itu dibayar secara kredit yaitu sebesar 600.000. Biaya angkut pembelian dibayar secara debit sebesar 15.000. Kas dibayar secara kredit sebesar 15.000. Itu pembelian barang dagang secara kredit. Tanggal 15-nya biaya sewa toko dibayar secara debit sebesar 20.000. Kas dibayar secara kredit sebesar 20.000. Itu pembayaran persekot biaya sewa. Pada tanggal 17-nya retur penjualan dibayar secara debit 9.000. Piutang dagang dibayar secara kredit 9.000. Itu retur penjualan dari penjualan barang dagang pada tanggal 9. 20 Maret piutang dagang yaitu dibayar secara debit sebesar 180.000. Penjualan dibayar kredit sebesar 180.000. Itu penjualan barang dagang secara kredit. 21 Maret utang dagang dibayar secara debit sebesar 250.000. Potongan pembelian dibayar kredit sebesar 25.000. Kas dibayar kredit sebesar 200.000. Itu pembayaran utang dagang dari pembelian tanggal 3. Pada tanggal 22 Maret utang dagang dibayar debit sebesar 37.500. Retur pembelian dibayar di kredit sebesar 37.500. Itu retur pembelian terhadap barang yang dibeli tanggal 12. Tanggal 25 Maret kas dibayar debit sebesar 484.500. Potongan penjualan dibayar debit sebesar 25.500 dan penjualan itu dibayar kredit sebesar 510.000. Itu penjualan tunai disertai potongan penjualan. Dan tanggal 27 Maret itu utang dagang dibayar debit sebesar 562.500. Kas dibayar di kredit sebesar 562.500. Pelunasan hutang dari pembelian tanggal 19
tanggal 12 Maret tanggal 28 Prev Tuan Cipto sebesar 15.000 dibayar di debit, kas 15.000 dibayar di kredit. Itu pengembalian kas untuk keperluan pribadi di Tuan Cipto. Tanggal 29 Maret kas dibayar di debit sebesar 100.000, piutang dagang dibayar kredit sebesar 100.000. Itu pembayaran dari langganan terhadap pelunasan hutang. Pada tanggal 30 Maret, beban gaji yaitu dibayar di debit sebesar 50.000, beban listrik dibayar di debit sebesar 17.500, kas dibayar di kredit 67.500. Pembayaran beban gaji dan beban listrik. Dan total dari keseluruhannya itu harus balance antara debit dan kredit dari perusahaan Tuan Cipto dan dari jurnal umum ialah 5.094.500 dan kreditnya 5.009.000. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan, mau disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.